Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Bandung, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian WiFi only warna purple dengan harga Rp3.990.000 menggunakan kurir kantor pos atau pos Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas orderannya ya di Shopee kami Platinum City, satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian WiFi only harga Rp3.990.000. Seperti biasa sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ke Bandung ya. Yang pertama kita tunjukkan nomor email dulu sebentar ya. Ketik bintang pagar 06 pagar. Ini nomor email ya. Kita tunjukkan nomor email 4 digit terakhir ya, 04977 ya. Nomor email 04977. Nomor email penting kami tunjukkan ya, meskipun hanya 4 digit terakhir sebagai bukti atau identitas dari handphone itu sendiri. Kami sarankan ketika barang tiba wajib dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor email yang sama. Untuk nomor email lengkapnya nanti kita fotokan dan akan kita kirim via DM atau via chat di Shopee atau via WhatsApp. Dan video ini akan kami tayangkan di YouTube, akan kami upload di YouTube, tetapi jangan khawatir terkait dengan privasi atau keamanan selama pengiriman barang, karena selama paket masih dalam pengiriman, video ini akan saya privat dan hanya bisa ditonton oleh pembeli saja. Baru setelah barangnya sampai dengan aman di tangan pembeli, maka video akan kami setting publik dan bisa ditonton oleh semua orang di YouTube, seperti itu ya. Jadi selama pengiriman ini video ini hanya bisa dilihat oleh yang pembeli saja, seperti itu. Kemudian yang pertama kita jelaskan kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya, untuk yang WiFi only ini sesuai dengan deskripsi handphone plus softcase-nya seperti ini ya, softcase warna bening seperti ini. Kemudian kita lanjut ke cek fisik ya, kita tunjukkan fisik bagian depan ya. Untuk kaca LCD ini belum ada pelindungnya, kami sarankan untuk membeli tempered glass untuk melindungi LCD-nya, seperti itu. Beli tempered glass yang full dan ada celah untuk kamera ya. Jangan beli yang universal, seperti itu. Untuk kaca depan ya, LCD depan aman, tidak ada pecah, retak ataupun cacat secara fisik ya, utuh. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga masih mulus. Untuk kaca juga aman ya, kaca kamera tidak ada retak, pecah, jamur, noda ataupun embun. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping seperti ini juga masih mulus. Ini ada tombol Google Assist, tombol shutter kamera ya. Kemudian ini tombol Google Assistant, kemudian ini tombol power beserta sensor sidik jari jadi satu. Ini tombol volume masih mulus. Kemudian untuk fisik bagian atas juga masih mulus, ada lubang kecil mikrofon, kemudian jack audio 3,5 mm. Kemudian di sebelah sini juga mulus. Ini tempat micro SD dan SIM card ya. Untuk internalnya sendiri itu 256 GB, jika dirasa kurang bisa ditambahi micro SD hingga 1 TB. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga masih mulus, ada lubang untuk charger dan ada lubang kecil untuk mikrofon ya, masih mulus. Itu untuk fisiknya. Kemudian kita masuk ke beberapa fungsi dasar ya, sudah hampir 5 menit. Sekarang kita masuk ke beberapa pengecekan fungsi dasar
Yang pertama seperti biasa kita cek LCD ya. Sebentar, kita cek LCD ya. Sesuai dengan deskripsi, untuk LCD aman, tidak ada shadow bercak. Oke, tidak ada shadow bercak ataupun penyakit ya, putih bersih. Kemudian kita lanjut ke layar sentuh atau touchscreen. Kita pastikan semua bagian bisa disentuh ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video pasti selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian. Ketika kita bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans yang ketat atau celana apapun yang ketat. Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone akan tertekan, LCD akan tertekan, dan akan timbul masalah pada LCD ya. Bisa ada shadow, green line ataupun yang lainnya. Kemudian begitu juga ketika kita mau tidur ya. Ketika kita mau tidur, hendaknya diletakkan di atas meja, jangan disanding ketika tidur, karena ditakutkan ketika kita tidur itu, ketika disanding ya, ditakutkan tidak sengaja tertindih dan bisa timbul masalah pada LCD. Itu yang pertama. Tips yang kedua, jangan sampai overcharging, artinya dicas selama berjam-jam, misalnya ditinggal tidur ya, itu sangat tidak direkomendasikan. Karena jika kita cas misalkan malam hari ditinggal tidur, subuh baru dicabut, itu yang ditakutkan terjadi konslet pada baterai ataupun pada mesin dan berakibat handphone mati total, seperti itu. Kemudian tips dari kami terkait hal ini ya, jika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya. Kita cas saja ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi bangun, dicas, kemudian kita berangkat kerja setengah 7 ya, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh, dan itu lebih aman, lebih safety ya, lebih bebas dari resiko overcharging. Kemudian tips yang ketiga atau terakhir, jangan sampai overheat ya. Ketika terjadi overheat atau panas berlebih, ketika terjadi overheat atau panas berlebih itu sebentar, ketika terjadi overheat atau panas berlebih, hendaknya dihentikan dulu pemakaiannya ya. Biasanya gaming, live streaming, atau merekam video dengan durasi yang panjang. Jika jika panas berlebih, hentikan pemakaian dulu, atau bisa beli cooler ya, atau pendingin atau kipas. Banyak dijual di Shopee, harganya juga murah ya, berkisar 50 sampai 100 ribu. Beli cooler atau kipas yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya, nanti mengeluarkan seperti freon AC ya, itu nanti ketika dipakai untuk bermain game atau live streaming atau merekam video dengan durasi yang panjang, itu akan tahan ya, suhunya akan lebih stabil, seperti itu. Karena jika kondisi panas dan tetap dipaksa ya untuk dipakai, itu nanti ditakutkan terjadi masalah pada IC CPU ya, bisa terbakar, atau pada mesin ada komponen yang terlalu panas dan meleleh dan bisa mengakibatkan handphone mati total. Tetapi sejauh yang kami tahu ya, untuk tingkat panas handphone Mark 3 ini tidak separah Google Pixel ataupun iPhone ya. Untuk iPhone tipe-tipe iPhone XR, iPhone 10, iPhone 11 ya, itu lebih parah. Ini saya kira lebih aman, atau Google Pixel juga kalau menurut saya lebih parah, seperti itu. Kalau Xperia yang dingin ya, yang paling dingin menurut saya itu hanya satu ya, Xperia 1 Mark II, itu suhunya sangat-sangat stabil. Kamera juga bagus, suhunya juga stabil. Oke, aman ya. Tadi untuk touchscreen. Kita lanjut ke multi sentuh atau multi touch. Kita pastikan 10 jari ya, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10. Oke, bisa ya, 10 jari. Kemudian kita cek ke kamera ya, ke kamera kita cek langsung di sini ya, di Foto Pro. Jadi di Foto Pro ini ada banyak pengaturan ya, jadi harus dipelajari satu persatu dan agak memang profesional ya. Jadi ketika basic ini dipilih, ini ada beberapa mode ya. Mode basic ini mungkin mode auto, tapi autonya cekrek gitu aja. Sebenarnya ada mode lagi di sini, ada mode auto lah, ini semi otomatis sebenarnya ya. Semi otomatis. Kemudian di sini kita bisa otak-atik ya di auto. Kemudian di sini ada mode P ya, jadi ini program auto. Kemudian di S ini shutter speed ya, mengandalkan shutter speed. Kemudian ini manual, ini full manual. Kemudian ini MR, ini settingan favorit kita disimpan di MR sini. Jadi banyak yang harus diotak-atik seperti itu ya. Nah, ada manual, full manual. Kemudian ada S, ini shutter speed. Kemudian ini shutter speed dengan kecepatan yang lain seperti itu. Kemudian ada auto, kemudian ada basic seperti itu. Kita coba yang basic dulu aja ya. Kita coba yang 1 kali, ada 1 kali, ini adalah lensa utama. Kemudian lensa 2,9 ini optical zoom 2,9 kali. Kemudian 4,4 ini optical zoom, tapi yang optical zoom yang 4,4 kali. Kemudian yang 0,7 ini lensa ultrawide seperti itu. Oke. Kemudian kamera depan ini. Kemudian coba kita lampu flash. Oke, lampu flash juga menyala ya, seperti itu. Nah, ini kamera depan aman. Kemudian ini ultrawide, ini 4,4 kali ya. Kemudian ini 2,9, ini kamera utama seperti itu. Kita hapus lagi. Kemudian kita cek speaker ya, kita buka YouTube. Samsung punya smart TV harga terjangkau guys. Ada nih, Samsung Super Smart Kalau speakernya 4501 32 mantap dan terus. udah. Ya, untuk speaker aman ya, tidak ada suara sember, pecah, atas bawah, stereo dan jernih semua. Kemudian kita lanjut ke cek mikrofon ya. Cek mikrofon, kita cek mikrofon bawah dulu ya. Halo, tes mikrofon 1 2 3, tes mikrofon 1 2 3.
tes mikrofon 1 2 3, tes mikrofon 1 2 3. Oke, kedengaran. Kita cek lagi yang atas. Halo, tes mikrofon 1 2 3, tes mikrofon 1 2 3, cek 1. Halo, tes mikrofon 1 2 3, tes mikrofon 1 2 3, cek 1. Oke, kedengaran ya, mikrofon atas bawah. Kemudian untuk beberapa sensor ya, kita cek sensor 3D ini giroskop ya. 3D ini maksudnya sensor giroskop. Kemudian bisa ya, kemudian ini pedometer bisa juga ini, untuk tapi harus jalan ya. Sensor suhu nggak ada, kompas. Ya, jarumnya bergerak. Ini membaca juga ya, membaca. Nah, itu membaca. Kemudian sensor cahaya. Bisa ya membaca, bisa membaca cahaya yang masuk. Kemudian sensor kedekatan ini proximity ya. Nah, itu bisa. Oke. Kemudian sensor apa namanya, tekanan. Nah, ini bisa membaca ya. Kemudian sensor gravitasi kayaknya enggak ada. Ini sensor apa ya namanya ya, lupa. Proximity ya, kalau sensor gravitasi. Oke, intinya bisa membaca. Oke, kemudian untuk sensor sidik jari ya, untuk sensor sidik jari kita cek langsung di keamanan sini. Kita cek langsung ya sidik jari. Kita setting pola dulu. Usahakan tangan bersih dari debu dan tidak berminyak, tidak kotor ya. Oke, klik selesai. Kemudian kita coba matikan HP-nya ya. Kita sentuh. Oke, bisa ya. Oke, langsung bisa. Jadi tinggal disentuh aja begini. Oke, langsung nyala. Menandakan sensor sidik jari berfungsi dengan baik. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya, kita hapus lagi ya. Kemudian cek NFC ya. Untuk sensor NFC sudah kita install aplikasi cek saldo ya, tinggal kita tap aja di belakang sini. Oke, bisa membaca saldo dari e-tol atau e-money dari Bank Mandiri. NFC berjalan dengan baik ya. Sekarang kita masuk ke proses packing ya, sudah 18 menit lebih. Sekarang kita masuk proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita jelaskan untuk packing. Kita menggunakan styrofoam seperti dengan yang lain ya. Kita menggunakan double packing. Di luar kita ada kardus, kemudian di dalamnya kita lapisi ulang dengan styrofoam ya. Jadi di bawahnya styrofoam, di samping styrofoam, dan di atasnya kita tutup dengan styrofoam setebal 2 cm. Jadi dengan begini itu nanti ketika di dalam kargo, ketika ditumpuk dengan barang yang lain, itu HP di dalamnya itu aman ya, karena tertahan oleh styrofoam, kotak styrofoam, tidak penyok seperti itu. Oke. Kemudian kita juga gunting ya. Ini kita gunting demi keamanan juga ya. Jadi nama produk ini kita gunting
sebagai privasi biar kurirnya tidak tahu isinya apa. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita mulai proses packing. Setengah 3, Bu. Alhamdulillah.
Ya, paket sudah kita packing dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Ini penampakan paket tampak depan, samping, sebelah sini, sebelah sini. Oke. Semoga barang sampai dengan selamat ya, barangnya juga bermanfaat. Amin. Sekali lagi terima kasih.